Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuat video presentasi untuk mata kuliah Etika Profesi Hukum dan Bisnis. Itu terkait dengan judul Etika Profesi Seorang Jaksa. Etika jaksa dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan dinyatakan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut, maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap orang berhak atas perlakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan hukum, penegakan HAM, serta pemberantasan KKN. Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum, dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan, antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat. Kejaksaan dalam mengimplementasikan tugas dan wewenangnya secara kelembagaan tersebut diwakili oleh petugas atau pegawai kejaksaan yang disebut jaksa. Seorang jaksa sebelum memangku jabatannya tersebut harus mengikrarkan dirinya, bersumpah atau berjanji sebagai pertanggungjawabannya dirinya kepada negara, bangsa dan lembaganya. Kode etik jaksa adalah tata krama adiaksa, di mana dalam melaksanakan tugas jaksa sebagai pengemban tugas dan wewenang, kejaksaan adalah insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berdasarkan satu dan tidak terpisah-pisahkan. Bertindak berdasarkan hukum dan sumpah jabatan dengan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan keadilan yang hidup dalam masyarakat, berpedoman kepada doktrin tata krama adiaksa. Dengan adanya kode etik ini, maka akan memperkuat sistem pengawasan terhadap jaksa itu sendiri. Karena di samping ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar, maka dia juga otomatis melanggar kode etik yang ada. Kemudian yang kedua adalah etika melaksanakan tugas dan jabatan. Dalam menjalankan tugasnya, seorang jaksa tunduk dan patuh pada tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang.
Hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 yang berbunyi, di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: A. Melakukan penuntutan dalam perkara pidana. B. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan. C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat. D. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Kemudian terakhir adalah pengawasan jaksa. Dari segi lembaga pengawas bagi jaksa, peningkatan disiplin jaksa sampai dilakukan melalui pengawasan melekat, pengawasan fungsional dan kode etik itu juga dilakukan melalui pengawasan masyarakat, mekanisme kontrol eksternal dari masyarakat. Proses penyelesaian laporan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui tromol pos selama ini ditangani oleh Jaksa Agung Muda Pengawasan. Baik, demikian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.